Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tinjauan budaya seni rupa. Sebelumnya perkenalkan, saya Wulan Puji Prihandini dengan NIM 25021200018 dan teman saya. Saya Anita Alicia dengan NIM 25021200003. Saya Fatimah Nahdul Izzah dengan NIM 25021200016. Saya Naila Zaskia Septiadi dengan NIM 25021200006. Saya Alifa Hornisa dengan NIM 25021200020. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Jadi sekarang kita membahas apa yang dimaksud dengan tinjauan seni rupa. Tinjauan seni rupa budaya adalah proses evaluasi atau pengamatan sebuah kebudayaan dari suatu daerah yang dilakukan dengan terstruktur dan sistematis. Tujuan dari tinjauan seni rupa budaya ini adalah untuk memahami dan juga menganalisis kehidupan masyarakat yang masih kental akan budayanya. Kita dapat melihat bagaimana budaya bisa mempengaruhi masyarakat melalui cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang pertanyaan siapa yang berperan dalam tinjauan budaya ini? Tinjauan budaya era modern tidak hanya dilakukan lembaga pemerintah, tapi juga masyarakat, tokoh kreatif, dan komunitas. Mereka mengamati, mempelajari, serta menghargai seni rupa daerah dengan mengadaptasi tradisi ke tren kekinian. Seperti akun media sosial yang mengkurasi sejarah visual atau tutorial kain lilit, menciptakan tren berkain di kalangan anak muda. Masyarakat umum dan akademisi berperan sebagai pengamat sistematis melalui dokumentasi dan pendidikan, memastikan nilai filosofis seni rupa daerah dipahami secara visual dan dihargai sebagai identitas budaya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya adalah where atau di mana. Di mana sih tinjauan budaya biasanya dilakukan? Biasanya tinjauan budaya dilakukan di daerah yang memiliki kebudayaan tertentu seperti desa atau kota yang masih mempertahankan tradisi dan ciri khas budayanya. Lalu diamati melalui kehidupan sehari-hari, masyarakat terlihat dari cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membandingkan budaya antar daerah untuk melihat perbedaan dan keunikan masing-masing budaya. Yang terakhir bisa dipahami melalui pengamatan langsung maupun media, tidak hanya datang langsung, tapi juga lewat buku, penelitian, atau dokumentasi. Selanjutnya ada kapan tinjauan budaya biasanya dilakukan. Nah, tinjauan budaya itu biasanya bisa dilakukan di berbagai situasi kehidupan. Salah satunya itu bisa dilakukan saat ingin melestarikan tradisi. Selain itu juga bisa dilakukan saat ingin beradaptasi di lingkungan yang baru. Tujuannya biar kalau kita misal pindah rumah ke tempat baru atau berwisata ke daerah yang beda itu, kita tuh tahu apa yang boleh dan gak boleh dilakuin biar tuh
bersikap sopan dan saling menghargai gitu. Terus bisa juga dilakukan saat belajar di sekolah. Dengan tujuan kita tahu sejarah dan asal-usul suatu kebiasaan. Terus kita juga bisa juga dilakukan saat kerja sama tim. Supaya bisa memahami budaya mereka, supaya komunikasi lancar dan tidak ada salah paham. Jadi hubungan itu tetap rukun. Itu. Sekarang kita membahas kenapa tinjauan budaya itu penting untuk kita ketahui. Tinjauan seni rupa ini penting dilakukan agar masyarakat yang berbeda budaya dengan daerah lain tuh bisa lebih memahami mengapa masyarakat di daerah tersebut melakukan suatu tradisi tersebut, memakai sesuatu yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut atau kebiasaan mereka dalam berinteraksi. Dengan ini, masyarakat lain dapat menerima perbedaan kebudayaan lain karena telah mengetahui latar belakang suatu kebudayaan dari daerah yang berbeda-beda. Selain itu, dengan adanya tinjauan budaya ini, kita juga dapat melihat adanya perubahan kebudayaan yang diakibatkan oleh globalisasi dan teknologi. Contohnya itu, masyarakat Indonesia sekarang lebih cenderung mengonsumsi makanan cepat saji dibandingkan makanan tradisional karena pengaruh tren luar. Selanjutnya, Oke, yang terakhir ada how atau bagaimana cara melakukan tinjauan budaya terhadap karya seni rupa modern tanpa menghilangkan konteks sejarah yang membentuknya. Melakukan tinjauan budaya terhadap seni rupa modern tanpa menghilangkan konteks sejarahnya dapat dilakukan dengan memposisikan karya sebagai sebuah dialog berkelanjutan antar zaman. Langkah pertama adalah menelusuri evolusi visual untuk mengidentifikasi bagaimana elemen modern seperti bentuk abstrak atau minimalis sebenarnya merupakan pengembangan atau penyederhanaan dari simbol dan motif tradisional. Selanjutnya, peninjau harus menghubungkan karya dengan zeitgeist atau semangat zaman guna memahami bagaimana peristiwa sosial politik di masa lalu memicu reaksi estetika di masa kini. Dengan budaya lama yang dengan membedah makna simbolis melalui pendekatan ikonologi, nilai-nilai budaya yang lama tersembunyi di balik tampilan kontemporer dapat terungkap. Akhirnya, melalui perbandingan antara karya modern dan klasik akan terlihat kontinuitas narasi yang menunjukkan bahwa inovasi yang muncul tetap berpijak pada akar sejarah yang membentuknya. Fenomena nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu di sebuah desa, seni rupa tradisional seperti batik dan ukiran masih terus diproduksi oleh para pengrajin lokal dengan teknik turun-temurun. Motif yang digunakan umumnya memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan nilai budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pengaruh modern pada karya-karya tersebut, seperti penggunaan warna yang lebih variatif dan desain yang lebih bebas mengikuti selera pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa seni rupa tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetis, tapi
tetapi juga sebagai representasi budaya yang terus berkembang. Tradisi tetap menjadi dasar, namun mengalami adaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat masa kini. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.